Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Alfa, Kak Doli. Shalom, Shalom Kak Kak Tina. Tina. Shalom Kak Alfa. Shalom Kak Doli. Apa kabarnya semua di rumah? Luar biasa. Ya, tentu luar biasa. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di sekolah minggu kita hari ini. Kita mau menyanyi bersama-sama, bersuka cita, bahkan juga mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Ya, kakak-kakak siap? Siap dong Kak. Iya, kita mau memulai ibadah kita nyanyikan satu pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Semuanya boleh berdiri ya, kita nyanyi sama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya, adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Allah kami yang perkasa, Allah kami yang kuat, Allah kami yang ajaib, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga akan mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati kami semua. Tuhan ampunilah dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk memuji nama-Mu. Terpujilah Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik jangan duduk dulu loh. Sekarang kita masih ingin memuji Tuhan. Oleh karena itu Kak Alfa ajak adik-adik untuk dengan semangat kita akan menyanyikan pujian yang kedua, yaitu Big or Small. Jadi adik-adik harus menyanyi dengan semangat dan juga dengan gerakannya adik-adik. Big or small, short and tall, semua diciptakan Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa.
big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan ke pujian selanjutnya yaitu I Love You Jesus. Kita menyanyi lagu ini dengan semangat dan juga dengan gerakan. Jadi adik-adik jangan lupa gerakannya ya. Masih tetap berdiri kan Kak Alfa? Sudah pasti dong Kak Doli, tetap berdiri karena ini lagu semangat. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Kita akan ulangi pujian dari awal lagi. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Kak Alfa mempersilakan adik-adik di rumah untuk duduk kembali dan mempersiapkan diri untuk kita sama-sama berdoa, menaikkan semua pergumulan kita ke Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh berterima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Di hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online Tuhan. Tapi kami sangat bersuka cita, kami telah memuji Tuhan, bahkan saat ini kami ingin menaikkan setiap doa-doa kami karena kami percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dalam cuaca yang sering berubah-ubah, Tuhan kami mohon kiranya Engkau boleh memberikan kekuatan, kesehatan yang cukup sehingga adik-adik sekolah minggu juga boleh tetap beraktivitas seperti biasa. Mereka boleh mengikuti sekolah, mereka boleh bermain, mereka boleh membantu orang tua mereka boleh sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan juga pada akhirnya boleh memberkati orang lain.
Tuhan, kami juga datang kepadamu Tuhan, membawa adik-adik sekolah minggu dengan sekolah mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka rasa semangat, memberikan mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka boleh dalam belajar, mereka boleh meraih setiap prestasi dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berdoa juga bagi setiap orang tua yang selama ini telah mendukung adik-adik sekolah minggu. Kiranya Engkau memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kasih yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh terus mendukung adik-adik sekolah minggu, mendidik, membimbing mereka untuk semakin hidup, bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan pekerjaan daripada setiap orang tua. Kiranya dengan setiap pekerjaan yang ada boleh mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dari setiap adik-adik sekolah minggu dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan juga menolong setiap adik-adik sekolah minggu yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang mengalami sakit, memulihkan mereka melalui setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Sehingga mereka boleh beraktivitas kembali, mereka boleh pulih dan menaikkan syukur atas apa yang telah Engkau berikan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami taruhkan dalam tangan kasih-Mu setiap pemimpin dari bangsa ini, terkhususnya Bapak Jokowi dan juga setiap pemerintah yang lainnya. Tuhan kiranya menolong, memberkati mereka dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Sehingga apapun yang menjadi keputusan mereka, itu boleh mensejahterakan kami semua dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati juga setiap hamba-hamba Tuhan, setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan mereka semangat, memberikan mereka kekuatan, kesabaran, sehingga dalam melayani-Mu Tuhan, mereka juga mempunyai hati yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ada begitu banyak doa yang ingin kami naikkan kepada-Mu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang Maha Tahu yang terbaik bagi setiap kami. Biarlah Engkau yang mengerjakannya bagi setiap kami sesuai dengan waktu dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Adik-adik boleh duduk dengan tenang, ambil Alkitabnya, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita, kita akan nyanyi satu pujian, Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah,
Shalom adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Ferdi mau mengajak adik-adik terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih cinta-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu, dan memberkati adik-adik, supaya ketika adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, mereka boleh mengerti, memahami, dan bisa melakukan apa yang mereka dengar saat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini Kak Ferdi mau bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang menurut Kak Ferdi, dia adalah seorang tokoh yang dipakai Tuhan, seorang tokoh yang luar biasa, dan namanya itu ialah Kaleb. Kaleb ini adalah salah satu pengintai yang disuruh Musa untuk mengintai tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dan ketika Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah perjanjian itu atau tanah Kanaan itu, dan mereka ketika pulang, mereka menceritakan atau memberikan informasi kepada Musa yang menyuruh mereka untuk mengintai tanah perjanjian itu atau tanah Kanaan itu. Mereka tidak sepakat dengan baik. Mereka menceritakan sesuka mereka. Mereka menceritakan berbeda antara satu dan yang lain. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang besar-besar, orang yang gagah perkasa, orang yang tidak mungkin mereka kalahkan. Tetapi Kaleb ini dan Joshua menceritakan sesuai dengan faktanya, sesuai dengan apa yang mereka lihat. Dan karena itu, karena tidak ada kesatuan cerita, karena tidak ada kesatuan informasi itu, bangsa Israel menjadi khawatir, bangsa Israel menjadi takut, dan bangsa Israel menjadi tidak mau lagi untuk maju berperang atau maju untuk menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan itu, yaitu negeri Kanaan. Karena itu Kaleb di Bilangan 13 ayat 30 itu mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, dan katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan menang atau kita pasti akan mengalahkan mereka. Ini salah satu bukti bahwa Kaleb ini adalah orang yang percaya Tuhan. Orang yang memang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ferdi mau mengajak adik-adik untuk melihat beberapa teladan yang ditunjukkan oleh seorang Kaleb ini. Yaitu yang pertama, bahwa Kaleb ini adalah orang yang percaya Tuhan, orang yang takut Tuhan. Nah, adik-adik, percaya artinya bukan saja kita hanya mengatakan percaya dengan mulut kita. Tidak hanya seperti itu. Percaya itu dengan segenap hati kita. Percaya itu dengan akal budi kita. Dan percaya itu juga menyerahkan diri kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersandar penuh kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Dan ini kita juga bisa bandingkan dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi percaya itu harus kita bersandar
pada Tuhan. Percaya itu dengan segenap hati kita. Percaya itu menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Kaleb adalah seorang yang percaya Tuhan. Kaleb adalah seorang yang takut Tuhan. Kaleb adalah seorang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, atau Kaleb adalah melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kita tahu dari mana bahwa Kaleb ini adalah orang yang melakukan atau mengikuti Tuhan, atau orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bisa melihat di Bilangan 13 ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, Kaleb bin Jefune orang Kenas itu dan Joshua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Nah, adik-adik, kita melihat dari ayat ini, dari Bilangan 32 ayat 12 ini, dikatakan bahwa Kaleb ini mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi artinya bahwa memang Kaleb adalah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya, mengikuti dengan sungguh-sungguh. Jadi ini kita harus belajar dari Kaleb, bahwa kita harus percaya Tuhan dengan sepenuh hati, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ini teladan pertama yang diberikan oleh Kaleb kepada kita semua. Kita harus menjadi seorang yang percaya dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama kita belajar dari Kaleb, bahwa dia adalah orang yang percaya Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hatinya. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari Kaleb ialah bahwa Kaleb ini adalah orang yang taat. Adik-adik, seperti yang kakak Ferdi jelaskan tadi, bahwa Kaleb adalah orang yang percaya Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan. Di sini juga kita bisa belajar dari Kaleb bahwa Kaleb adalah orang yang taat. Taat kepada siapa? Dia taat kepada Musa sebagai pimpinannya pada waktu itu, atau sebagai gurunya. Dia taat kepada perintah Musa ketika Musa menyuruh dia atau memerintahkan dia untuk pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Kita tidak pernah melihat bahwa atau membaca bahwa ketika Musa meminta Kaleb atau memerintahkan Kaleb ke tanah perjanjian itu, ke tanah Kanaan itu, Kaleb tidak pernah membantah itu. Kaleb tidak pernah, oh tidak, saya tidak mau pergi. Kaleb tidak pernah mengatakan seperti itu. Tetapi dia hanya jalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Musa kepada sebagai pimpinannya. Di sini kita bisa melihat bahwa Kaleb adalah orang yang taat. Bukan hanya taat kepada Tuhan, dia juga taat kepada pimpinannya atau taat kepada gurunya Musa. Nah, di sini kita bisa belajar dari Kaleb bahwa kita juga harus taat seperti Kaleb ini. Baik taat kepada orang tua kita ketika orang tua meminta kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah, kita harus taat dan melakukannya. Atau ketika guru-guru meminta adik-adik untuk menghafal ayat hafalannya, adik-adik harus taat dan melakukannya. Seperti Kaleb, ketika dapat perintah dari Musa, dia melakukan itu dengan segenap hatinya, tanpa ada bantahan, tanpa ada perlawanan, dia melakukan itu. Nah, adik-adik dan kita semua, kita harus belajar dari Kaleb ini. Itu hal yang kedua kita belajar. Hal yang pertama kita belajar tadi bahwa Kaleb adalah orang percaya atau orang takut Tuhan. Hal yang kedua kita belajar bahwa dia orang yang taat kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari Kaleb ini ialah bahwa dia orang yang jujur. Nah, adik-adik, Kaleb juga ternyata orang yang jujur. Nah, adik-adik, Kaleb juga adalah orang yang jujur. Dan jujur artinya bahwa tidak berbohong, tidak curang, dan dia juga melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas. Tahu dari mana bahwa Kaleb ini adalah orang yang jujur dan atau orang yang tidak berbohong. Ya, tahu dari ketika dia kembali dari tanah Kanaan itu, dari tanah perjanjian itu. Dia tidak berbohong kepada Musa,
dia menceritakan sesuai dengan kebenaran, dia menceritakan sesuai dengan apa yang dia lihat di sana. Ini bukti bahwa Kaleb ini adalah orang yang jujur, orang yang tidak suka berbohong, dan orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Bahkan kita melihat dia berusaha untuk mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Dia mengatakan bahwa mereka pasti menang. Mereka pasti menduduki negeri itu. Mereka pasti mengalahkan negeri itu. Dengan keyakinan itu, dengan kejujuran yang ada dalam dirinya. Karena dia telah melihat apa yang terjadi di tanah Kanaan itu. Dia menceritakan semuanya itu kepada Musa. Inilah hal-hal yang kita bisa belajar dari Kaleb, teladan dari Kaleb ini. Nah, adik-adik, kita juga harus jujur. Baik jujur dalam rumah, dalam sekolah kita harus jujur, berani jujur. Dengan teman kita harus jujur, tidak boleh berbohong. Seperti Kaleb ini, dia adalah orang yang jujur. Makanya kita boleh belajar dari Kaleb bahwa ada 3 hal, ada 3 teladan yang dari Kaleb yang kita belajar pagi hari ini. Yang pertama, dia orang percaya. Yang kedua, dia orang yang taat. Dan yang ketiga, dia orang yang jujur. Nah, kiranya cerita firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua, bisa memberkati adik-adik dari Kaleb ini. Yaitu dia adalah orang yang percaya, orang yang jujur dan taat kepada Tuhan. Amin untuk cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengar cerita firman Tuhan pagi ini dari Kaleb, bahwa dia adalah orang yang percaya Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang jujur. Ya Tuhan, kiranya cerita firman Tuhan ini bisa memberkati kami semua, dan kami boleh mampu untuk melakukan seperti Kaleb dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati juga adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Salam adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ella. Saatnya kita akan menghafal ayat firman Tuhan. Pasti semuanya sudah menghafal kan? Kalau sudah menghafal, mari kita menghafal bersama-sama. Di dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yes, selamat yang sudah bisa menghafal. Untuk yang belum bisa menghafal, tidak apa-apa ya. Masih ada kesempatan berikut untuk bisa menghafal. Tetap semangat. Ya, saat ini Kakak Ella akan memberikan ayat firman Tuhan yang baru untuk dihafal ya. Mari ambil Alkitabnya, kita buka di dalam Amsal 11 ayat 11. Sudah mendapatkannya? Oke, kalau sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Sekali lagi, Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Selamat menghafal adik-adik. Salam. Wah, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu online kita ya Kak Tina dan Kak Alfa. Iya Kak Doli, cepat sekali rasanya. Iya, waktu cepat sekali. Tetapi jangan khawatir, jangan juga sedih karena minggu depan sekolah minggu online GKIN Revival masih tetap ada di jam yang sama. Karena itu adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online, Kak Doli mengajak kita semua mengangkat pujian, It's a Gift to You.
Everything I have, everything I'll be, I give it to you, Lord. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do. It's a gift to you. Sekali lagi ya kita nyanyikan pujian ini. Everything I am, everything I be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. It's a gift to you. Mari kita mau berdoa. Seperti pujian ini Tuhan, kami rindu semua yang kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam pendidikan kami, dalam keluarga kami, dalam segala aktivitas kami boleh menjadi persembahan hadiah yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu kami terus memohon berkat penyertaan-Mu melindungi kami dan juga melindungi orang tua kami dan semua orang-orang yang kami kasihi dalam minggu ini ya Tuhan. Dan Allah kiranya menolong kami agar minggu depan kami bisa kembali bersekutu bersama teman-teman walaupun secara online dalam ibadah sekolah minggu GKIN Revival. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk ibadah hari ini. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.